Bapak atau Ibu Dewan Juri hadirin sekalian, selamat pagi. Perkenalkan kami dari tim Cakrawala, saya Veronica Lestari Silain yang akan bertindak sebagai pembicara pertama dalam debat hari ini dengan mosi pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Debat kali ini akan membahas mengenai pro dan kontra dari kebijakan ekspor energi terbarukan di Indonesia. Energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air panas bumi memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwasanya ekspor energi terbarukan ini akan membawa dampak yang membahayakan bagi ketahanan energi nasional dan juga memperlambat pembangunan infrastruktur domestik kita. Jadi, mari kita ikuti debat ini dengan penuh perhatian dan kritis, dengarkan dengan seksama argumen dari kedua belah pihak. Saya harap debat ini dapat memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang isu ekspor energi terbarukan dan juga membantu kita dalam menemukan solusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Saya sebagai pembicara pro dari tim Cakrawala untuk mendukung pemberlakuan ekspor renewable energi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan energi terbarukan. Kekayaan alam kita seperti sinar matahari, angin, dan geotermal menawarkan sumber energi yang bersih, berkelanjutan, dan berlimpah. Pertama, ekspor energi terbarukan akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Negara-negara maju di dunia semakin beralih ke energi terbarukan, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini. Dengan mengekspor energi terbarukan, Indonesia dapat menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Kedua, ekspor energi terbarukan akan meningkatkan ketahanan energi nasional. Ketergantungan berlebihan terhadap bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan krisis energi. Dengan diversifikasi sumber energi melalui ekspor energi terbarukan, Indonesia dapat memantapkan kemandirian energinya dan mengurangi risiko krisis di masa depan. Ketiga, ekspor energi terbarukan akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap pelestarian lingkungan. Energi terbarukan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Dengan mengekspor energi terbarukan, Indonesia dapat membantu mengurangi emisi global dan berkontribusi dalam mengurangi perubahan iklim. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan studi kelayakan dan analisis data lingkungan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa proyek ekspor energi terbarukan tidak merusak ekosistem dan merugikan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan energi domestik sebelum mengekspor energi terbarukan. Kesimpulannya, saya yakin bahwa pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia adalah langkah yang tepat untuk memajukan ekonomi nasional, meningkatkan ketahanan energi, dan memperkuat komitmen Indonesia terhadap kelestarian lingkungan. Mungkin itu dari saya sebagai pembicara pro dari tim Cakrawala. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Dewan Juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Saya berdiri di hadapan Anda hari ini untuk menentang pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan energi terbarukan, namun kami harus berhati-hati dalam menggunakannya. Ada beberapa poin yang menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi kali ini. Poin yang pertama, ekspor energi terbarukan dapat mengancam ketahanan energi domestik. Ketahanan energi merupakan hal yang krusial bagi keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi menyebutkan pentingnya ketahanan energi nasional. Pada pasal 2 disebutkan bahwa
energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Dengan mengekspor energi terbarukan, bagaimana nasib masyarakat Indonesia yang sekarang masih belum merasakan nikmatnya buah dari pengelolaan energi? Ada risiko bahwa Indonesia akan mengalami kekurangan energi di masa depan, terutama jika kita tidak mempunyai perencanaan yang matang untuk memastikan pasokan energi yang cukup untuk kebutuhan domestik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, prioritas kita yang utama adalah pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional, terutama di daerah terpencil dan daerah yang kurang berkembang. Mengekspor energi terbarukan bisa mengalihkan fokus dari pemenuhan kebutuhan domestik yang masih belum optimal. Kedua, ekspor energi terbarukan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Pengembangan proyek energi terbarukan skala besar untuk tujuan ekspor dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat adat atau masyarakat lokal. Ada risiko terjadinya alih fungsi lahan yang mengganggu ekosistem lokal dan hak-hak masyarakat lokal. Kebijakan harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, ekspor energi terbarukan dapat memperburuk ketidaksetaraan global. Negara-negara yang maju yang kaya akan modal memiliki akses yang lebih mudah untuk mengembangkan dan mengekspor energi terbarukan. Hal ini dapat memperkuat dominasi mereka di pasar global dan membuat negara-negara berkembang semakin tertinggal. Artinya, mereka yang punya akses tadi, negara-negara maju yang kaya, dia mendominasi dan kuat di pasar energi global. Dewan Juri yang terhormat, kami mengakui bahwa energi terbarukan memiliki banyak sekali manfaat. Namun kami yakin bahwa pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia pada saat ini berisiko lebih buruk dan lebih besar daripada manfaatnya. Kita harus fokus pada pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan domestik kita terlebih dahulu. Kita juga harus memastikan bahwa proyek energi terbarukan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Dewan Juri yang terhormat, kesimpulannya, saya menentang pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia karena berpotensi mengancam ketahanan energi domestik, berdampak negatif terhadap lingkungan, dan memperburuk ketidaksetaraan global. Saya percaya bahwa prioritas utama adalah fokus pada pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih, Dewan Juri. Bapak atau Ibu Dewan Juri yang terhormat, di penghujung debat hari ini, mari kita renungkan kembali poin-poin yang telah dibahas oleh kedua belah pihak. Pihak pendukung meyakini bahwa ekspor energi terbarukan adalah langkah strategis untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, mendukung transisi energi global, dan memicu kemajuan teknologi. Di sisi lain, pihak penentang mengkhawatirkan bahwa ketahanan energi nasional, pembangunan infrastruktur domestik, dan kesenjangan sosial. Nah, keputusan untuk mengekspor energi terbarukan haruslah dipertimbangkan secara matang, mempertimbangkan semua sudut pandang, dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Kita harus mencari solusi yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kepentingan energi, dan keadilan sosial. Nah, mari kita jadikan debat ini sebagai momentum untuk memulai dialog yang konstruktif dan mencari solusi terbaik bagi masa depan energi Indonesia. Dengan kolaborasi dan pemikiran yang jernih, kita dapat mewujudkan energi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.